Halo teman-teman, nama saya Adina Birama, mahasiswa arsitektur ITN Malang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang video tempat wisata The Heritage Place yang berada di kota Solo. Kawasan The Heritage Place ini merupakan bangunan bekas pabrik gula peninggalan zaman kolonial Belanda. Dibangun dan berdiri sejak tahun 1892 dan mempunyai lahan sekitar 2,2 hektar yang sekarang digunakan menjadi tempat wisata saat ini, yang dinamakan The Heritage Place. Kawasan ini sempat ditutup karena pandemi COVID-19 dan telah dibuka kembali, tetapi pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan yang ada. Untuk harga tiket masuknya sendiri berkisar Rp55.000 sampai Rp65.000 untuk weekend Sabtu dan Minggu. Tetapi apabila kalian hanya berkeliling di kawasan outdoor, kalian cukup membayar Rp25.000 dan untuk kawasan indoor Rp45.000 sampai Rp55.000 di waktu weekend. Di sini kita bisa melihat best view, spot foto area outdoor dan indoor, museum 3 dimensi dan rumah wale, serta museum transportasi. Di bagian depan sudah diperlihatkan koleksi truk atau mobil tentara yang dimiliki oleh kawasan The Heritage Place ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian indoor kawasan The Heritage Place ini. Di sini kalian bisa melihat beberapa koleksi-koleksi mobil tua yang dipajang di bagian indoor yang dimiliki oleh The Heritage Place ini. Tidak hanya koleksi mobil-mobil tua saja yang dipajang di sini. Di sini juga terdapat koleksi motor dan sepeda tua yang dimiliki oleh kawasan The Heritage Place. Pengelola The Heritage Place ini sepertinya sangat mempertahankan keaslian konstruksi bangunan ini. Bisa kita lihat sendiri di dalam bangunan The Heritage Place ini, bagian tembok-temboknya masih terlihat orisinil dan terlihat kokoh, meskipun terlihat sedikit kotor pada bagian temboknya karena termakan oleh waktu. Selanjutnya, kita akan melihat bagian outdoor atau bagian luar bangunan The Heritage Place ini. Di bagian luar kawasan The Heritage Place ini, suasananya sangat masih kental dengan nuansa tempo dulu ala-ala Eropa. Secara fisik, bangunan The Heritage Place ini terlihat seperti istana Eropa yang terlihat klasik dan juga terlihat megah. Pengelola kawasan The Heritage Place ini juga sangat pandai untuk menarik pengunjung. Dengan menempatkan beberapa koleksi mobil-mobil tua yang dipajang di bagian outdoor atau di bagian luar bangunan, yang bisa dimanfaatkan sebagai objek foto dan menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian pengunjung yang datang di kawasan The Heritage Place ini. Bicara tentang firmitas atau kekuatan dari bangunan ini tidak perlu diragukan lagi. Bangunan ini sudah berdiri sejak tahun 1892 di tanah dengan luas 2,2 hektar yang masih berdiri kokoh di kawasan The Heritage Place Sukoharjo, Solo. Dilengkapi dengan cerobong asap setinggi 25 meter yang juga masih berdiri kokoh. Biasanya, kawasan ini sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung yang datang. Tetapi karena pandemi COVID-19, jumlah pengunjung yang datang sudah dibatasi jumlahnya. Dibangun bak istana kerajaan dengan kolom-kolom yang besar dan tinggi, membuat bangunan ini tidak terlihat sebagai pabrik gula, melainkan seperti kerajaan istana Eropa atau benteng-benteng pertahanan Belanda pada masa lampau. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Putra Abdillah. Saat ini saya berada di bangunan bersejarah yaitu pabrik gula Krebet yang berada di Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1906 ini mempunyai kegunaan atau utilitas sebagaimana mestinya, yaitu tempat produksi gula dari awal berdiri hingga sampai saat ini. Hal ini juga membuktikan bahwa bangunan ini memiliki kekuatan atau firmitas yang sangat kuat.
Terbukti bangunan ini sudah berdiri kurang lebih hampir 1 abad dan dari awal berdirinya digunakan sebagai produksi gula. Bangunan ini juga masih terlihat kokoh dengan bangunan-bangunan di sekelilingnya. Bukan hanya itu, keindahan atau venusitas bangunan ini dapat dilihat serta dinikmati karena di antara bangunan-bangunan di sekelilingnya, bangunan inilah yang memiliki desain sangat menonjol karena bergaya arsitektur kolonial Belanda. Tentu dengan hal tersebut menjadikan bangunan ini memiliki point of interest dari bangunan di sekitarnya. Terima kasih, Dio di sini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwandeni Putranto dari kelompok 11. Saat ini saya berada di depan stasiun Tulungagung. Ada beberapa poin Vitruvius yang dapat diambil dari stasiun Tulungagung. Ingin tahu poin-poin Vitruvius yang dapat diambil dari stasiun Tulungagung? Tonton video ini sampai habis. Stasiun Kereta Api Tulungagung. Stasiun Tulungagung adalah stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Kampung Dalem, Tulungagung, Jawa Timur, termasuk dalam daerah operasi 7 Madiun. Letak stasiun ini tidak jauh dari alun-alun Tulungagung dan kantor pemerintah Kabupaten Tulungagung. Kekuatan stasiun kereta api Tulungagung atau Firmitas. Dengan gaya arsitektur Eropa, bangunan ini memiliki konstruksi kuat dan teknologi maju pada zamannya. Kualitas semen yang digunakan untuk bangunan ini memiliki kualitas yang terbaik dengan menggunakan semen merah dan gamping yang dicampur. Batu bata merah yang digiling halus hingga menjadi serbuk kemudian diolah dengan batu kapur atau batu gamping sebagai bahan perekat bangunan. Penggunaan kolom yang besar serta menggunakan tembok yang tebal menjadi kunci utama kekuatan bangunan ini, serta juga penggunaan struktur atap kuda-kuda bajanya yang mampu membuat bangunan ini bertahan seiring berjalannya waktu dan masih berfungsi. Kemudian, kegunaan stasiun kereta api Tulungagung. Kegunaan dibangunnya stasiun Tulungagung tentunya berguna untuk tempat di mana para penumpang dapat naik turun dalam memakai sarana transportasi kereta api. Dan stasiun Tulungagung sendiri memiliki 3 jalur kereta api dengan jalur 1 sebagai sepur lurus. Venusitas atau keindahan stasiun kereta Tulungagung. Keindahan stasiun Tulungagung ini terlihat dari pintu dan jendelanya yang besar, serta angin-angin berbentuk setengah lingkaran, serta balok lantai yang menonjol ke depan. Dengan perletakannya yang pas menambah estetika bangunan ini. Bangunan ini klasik dan unik karena berdasar desain arsitektur Belanda di era Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi Kesimpulan wabarakatuh. studi kasus stasiun kereta api Tulungagung. Agustus 2019. Kondisi stasiun Tulungagung saat ini telah mengalami banyak pemugaran. Namun pemugaran tidak mengubah struktur bangunan asli stasiun. Perbaikan dan renovasi hanya sebatas pada perubahan warna cat dan desain dalam ruangan bangunan stasiun. Penambahan fasilitas dan kebutuhan fungsi ruang membuat desain dalam stasiun dirombak total. Hal ini dikarenakan untuk mengikuti zaman dan mengikuti standar stasiun yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ardiansyah dengan NIM 202 2015 dari Institut Teknologi Nasional Malang, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Arsitektur. Di sini saya ingin memaparkan tentang penggunaan teori Vitruvius pada suatu bangunan, yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar arsitektur dengan dosen pengaku Insinyur Budi Fatoni MTA, dengan studi kasusnya yaitu bangunan Masjid Al-Hidayah Gedangan. Mari simak videonya. Utilitas yang ada pada bangunan ini. Pada bangunan utama masjid, di lantai 1 atau lantai dasar sebagai tempat untuk sholat. Pada lantai 2 juga digunakan untuk sholat.
serta di lantai dasar di samping kanan dan kiri untuk wudhu dan toilet. Selain itu, pada lantai 1 dan 2 juga di beberapa titik difungsikan untuk tempat anak-anak mengaji. Pada teras masjid, lantai 1 dan 2 pun bisa digunakan untuk istirahat. Penustas. Pada bangunan ini yaitu terdapat ukiran kaligrafi pada dalam ruangan sholat. Pintu yang mengelilingi ruangan utama masjid dilapisi ornamen kayu agar terlihat estetik, dan di bagian atas sisinya terdapat tulisan kalik. Pada bagian dinding yang mengarah bagian luar terdapat ukiran yang menarik dan menambah kesan elegan. Bagian taman yang terdapat di depan bangunan ini pun menambah kesan asri. Firmitas yang ada pada bangunan ini yaitu penggunaan baja pada tiang utama dan dilapisi dengan beton agar semakin kokoh. Bangunan yang mengelilingi menggunakan batu bata dan campuran semen, pasir, dan air. Pada lantai menggunakan marmer ukuran 60 x 60 cm. Demikian studi kasus dari saya, dan di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa masjid ini menggunakan teori Vitruvius. Walau masih ada bagian yang tidak menggunakan teori ini, namun setidaknya kita tahu jika bangunan ini didasari dengan teori Vitruvius akan menghasilkan bangunan yang indah dan menarik. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang disengaja atau tidak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.